Halo semua, di video kali ini kita akan ngomongin pengaruh media digital pada budaya lokal kita, khususnya di Purwakarta. Era digital ini memang keren, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara melindungi dan melestarikan budaya asli kita agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kami mengawali perjalanan kami dengan menempuh pagi di kereta, tepatnya dari stasiun Kerawang ke stasiun Purwakarta. Kabupaten Purwakarta kini naik statusnya menjadi kabupaten maju secara nasional. Kita bisa melihat hal tersebut dari fasilitas yang ditawarkan di kota ini, di mana semua akses untuk fasilitas umum terstruktur dan dilengkapi oleh fasilitas yang mendukung transparansi kependudukan di Purwakarta. Kita sudah sampai di Museum Diorama Purwakarta. Dan inilah Museum Diorama Purwakarta. Apa itu globalisasi dan media digital? Globalisasi adalah proses di mana dunia jadi makin terhubung karena teknologi, terutama media digital berupa media sosial. Lewat media sosial, kita bisa tahu banyak hal dari seluruh dunia dengan cepat. Tapi, kadang budaya luar yang masuk membuat budaya asli kita terlupakan, khususnya oleh anak muda yang lebih suka mengikuti tren global. Dampak negatif dan positif media sosial pada budaya lokal. Media sosial punya dua sisi. Negatifnya, banyak budaya lokal yang mulai ditinggalkan karena kurang populer dan kalah dengan budaya dari luar yang lebih modern. Positifnya, media sosial juga bisa jadi alat ampuh untuk melestarikan budaya, misalnya melalui video tentang tarian tradisional, kuliner khas, musik daerah, hingga cerita rakyat yang diunggah secara kreatif dan menarik. Peran Museum Balek Panyawangan di Purwakarta. Di Purwakarta ada Museum Balek Panyawangan yang menyimpan diorama Nusantara dan pewayangan. Museum ini unik karena menggabungkan warisan budaya dengan teknologi modern supaya pengunjung, terutama generasi muda, bisa belajar dengan cara yang asik dan interaktif. Museum seperti ini memberikan contoh nyata bagaimana budaya lokal bisa tetap eksis dan dikenal luas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
Perkenalkan, nama saya Indri Sukma. Saya di sini sebagai pemandu atau guide. Jadi untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini, silakan. Di sini kita memperkenalkan tentang sejarah Kerajaan Sunda dan sejarah Purwakarta. Dipadukan dengan beberapa digitalisasi ya, beberapa alat-alat digital yang bisa menunjang teman-teman untuk belajar sejarah lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Jadi bedanya dengan museum yang lain, di sini kita ada beberapa alat yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk lebih mengenal sejarah. Salah satunya adalah ini bisa dilihat ya, adalah virtual tour. Kalau di sini bagian depannya, jadi virtual tour ini untuk memperkenalkan beberapa bagian yang ada di dalam atau ruangan-ruangan yang ada di dalam. Nanti di dalam juga ada apa namanya, history book. Terus juga ada juga tentang foto book, terus ada sejarah juga yang ada di dalam digital book tentang profil dari Bupati Purwakarta, profil dari Gubernur Jawa Barat dan lain sebagainya. Terus nanti juga ada simulator sepeda ontel. Nah, itu yang salah satu jadi favorit pengunjung di sini. Jadi pengunjung bisa coba goes sepeda ontel sambil jalan-jalan keliling Purwakarta. Karena memang kita memadukan unsur digital ya, jadi anak-anak muda yang awalnya memang boring untuk belajar sejarah, jadi lebih menarik lagi, lebih menyukai lagi untuk belajar sejarah, karena yaitu tadi kita sekarang memadukan dengan alat-alat digital yang ada yang sekarang sedang populer di kalangan muda gitu. Harapannya untuk saya pribadi yang bekerja di sini sih, semoga museum ini tetap ada, tetap berdiri dan tetap diminati oleh berbagai kalangan ya, tidak hanya anak muda tapi juga kalangan orang tua juga, orang-orang dewasa juga mau berkunjung ke sini. Di sebelah stasiun kereta api ada Balai Panyawangan Diorama. Tempat ini unik karena menggabungkan unsur sejarah, seni, dan teknologi. Dalam bentuk diorama yang menarik, gedung ini diresmikan pada 2015 dan difungsikan sebagai museum mini yang menampilkan perjalanan sejarah dan budaya Purwakarta dan Nusantara. Pentingnya pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga budaya lokal bukan cuma soal tradisi, tapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan melestarikan budaya dan lingkungannya, kita bisa mendukung pariwisata, pendidikan, dan ekonomi lokal. Jadi, media sosial dan teknologi harus digunakan untuk hal positif agar budaya kita tetap hidup dan memberi manfaat bagi semua. Di sini ada 9 ruangan yang masing-masing menyajikan kronologi perkembangan Purwakarta dari era prasejarah, masa kerajaan, pengaruh Mataram dan VOC,
masa penjajahan Belanda dan Jepang, hingga periode kemerdekaan dan reformasi. Diorama ini dibuat dengan sentuhan teknologi modern sehingga kita bisa melihat sejarah dengan cara yang lebih hidup dan mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Adwa Adila Sukma. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Karawang. Jadi untuk pengaruh digitalisasi terhadap sosial budaya ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Contoh pengaruh positifnya itu jadi masyarakat bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia melalui sosial media atau berbasis internet yang lainnya. Kalau untuk sisi negatifnya, para masyarakat atau para pengguna media sosial bisa mengikuti budaya-budaya yang luar gitu, sehingga budaya-budaya dalam negeri dilupakan atau disingkirkan gitu. Selain sejarah lokal, Balai Panyawangan juga menyimpan koleksi arsip penting dan biografi para bupati, serta tokoh-tokoh penting Purwakarta. Ini jadi sumber belajar yang sangat berharga bagi masyarakat dan pelajar. Setelah puas belajar sejarah, kita lanjut ke perpustakaan daerah Purwakarta. Ini bukan cuma perpustakaan biasa, tapi sebuah tempat yang didesain nyaman dan asri. Lengkap dengan koleksi buku yang lengkap dari berbagai bidang. Cocok buat kamu yang ingin mencari referensi, belajar, atau sekedar menikmati waktu dengan membaca buku. Namun bisa kita lihat sekarang bahwa kegiatan membaca sudah tidak sepopuler itu. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang canggih, yang membuat banyak orang lebih suka bermain gadget dibandingkan membaca buku. Situ Bolet terkenal dengan danau yang luas, dikelilingi pemandan rindang dan taman sari yang menyejukkan. Banyak warga dan wisatawan datang kemari untuk jogging, piknik, atau sekedar menikmati udara segar sambil melihat pemandangan air yang tenang. Spot-spot foto di sini juga sangat Instagramable, cocok buat kamu yang suka fotografi. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do. Taman Yogyakarta akan berhenti di Nyantai Bu. Pencitraan ini pencitraan. Satu lagi mana satu lagi? Nggak. Maksudnya. Nah.